Untuk tim koalisi pemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Badung, dan tim koalisi juga sudah dibentuk strukturnya, struktur komposisi dan susunan pengurusnya sudah diselesaikan. Tinggal sekarang kan pergerakan kan sudah berjalan secara stabil, periodik, berkelanjutan melalui para bacaleg, para pengurus partai yang tergabung di 9 partai koalisi pendukung koalisi Indonesia Maju. Termasuk keterlibatan partai-partai yang masuk dalam koalisi itu bagaimana konsolidasinya? Yang jelas ini kan masing-masing partai, ini kan amanah. Ya. Mereka kan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenangan. Tentu mereka mempunyai seninya masing-masing. Tetapi dalam kerangka tim pemenangan, ini kan kewenangan dari tim pemenangan yang menjawab, karena saya hanya ketua Bapilu di Gerindra Kabupaten Badung, maka kita di Gerindra khususnya di Kabupaten Badung, pergerakan itu kita bagi dalam 3 jenis. Ada pergerakan serangan udara, tentu melalui media sosial. Ada serangan darat, yang kita melalui aktivitas kegiatan di masyarakat, di mana kita harapkan seluruh kader Gerindra, siapapun dia, tetap berafiliasi dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan tindakan. Sedangkan yang ketiga adalah kita ada event-event yang akan dibuat oleh tim pemenangan untuk memperkuat daya dukung dan ukuran sampai di mana kekuatan Prabowo. Karena kita berkeyakinan dari hasil polling-polling yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya, meskipun ini polling tidak resmi ya. Salah satu media online misalnya, salah satu podcast misalnya, melakukan polling beberapa hari lalu terhadap keterpilihan Prabowo Gibran dibandingkan calon yang lain. Ternyata konstelasi Bali ini luar biasa, terjadi perubahan yang luar biasa dari polling itu. Bahkan telah terucap kurang lebih 66% generasi muda di Bali ini mengarah ke Prabowo Gibran. Ini kan faktor Gibran ini luar biasa. Jadi kita anggap Prabowo Gibran ini adalah the amazing power untuk pembangunan Indonesia, karena saat inilah generasi muda diberikan afirmasi terbesar dalam sejarah pembangunan politik di Indonesia untuk menjadi subjek politik. Oh, artinya karena generasi muda ini yang memberikan pengaruh yang salah berbeda satunya instrumen pengaruh Prabowo itu kan banyak. Salah satunya adalah instrumen Gibran sebagai representasi generasi muda yang kini secara faktual telah menjadi subjek politik. Jelas ya. Yang kedua ya pasti faktor Prabowo yang utama. Faktor Prabowo ini kan saya jelaskan ada 4 faktor kekuatan Prabowo yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama itu Prabowo memiliki daya yang dikenal dengan nama daya empati dan simpati. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti bersimpati sama Prabowo. 2 kali kalah, kemudian tetap beliau berjuang untuk negeri ini. Kata-kata Prabowo kan sederhana. Tidak ada kata menyerah di hati seorang pejuang. Ini kan kata-kata motivasi yang luar biasa buat masyarakat dan generasi muda yang menjadi ikonik sekarang. Yang kedua, Prabowo ini tegas. Dia memiliki ketegasan yang memang dipandang oleh generasi muda, pemimpin seperti inilah yang harus ada di negeri ini. Ketegasan Prabowo bukan hanya untuk tegas dalam berbicara, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas Prabowo sendiri itu menunjukkan sesuatu yang bermarwah dan bernilai. Saya contohkan begini, ketika beliau sekarang menjadi Menteri Pertahanan, bagaimana situasi negara ini? Kan stabilitas nasional sehat dan dinamis. Ini kan bagian dari kekuatan di pertahanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau ini kan memiliki marwah karismatis. Prabowo ini adalah anak seorang begawan ekonomi Indonesia. Beliau keluarga terpandang. Secara ekonomi beliau sangat mapan. Beliau tidak akan berpikir bahwa menjadi outsourcing setelah menjadi presiden mencari kekayaan. Saya kira tidak. Beliau saat ini pun beliau mempunyai tanah di daerah Hambalang. Beliau berikan kepada masyarakat untuk dikelola seperti plasma dan inti, dan ini memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Makanya program Prabowo itu kan memberikan susu pada masyarakat, pada siswa, memberikan makan siang gratis, karena ini sudah dilakukan, bukan program, ini sudah dilakukan di daerah Hambalang. Nah, yang keempat, beliau ini memiliki satu kekuatan dasar sebagai seorang pendekar. Dia ini kan ketua perguruan silat. Beliau ini seorang pendekar. Seorang pendekar itu tidak akan pernah merasa rendah hati, bukan rendah diri, jika diserang dengan nyinyiran, diserang dengan hujatan, diserang dengan menjelek-jelekan, dicari kesalahan-kesalahannya. Ini kan kekuatan seorang pendekar. Inilah yang menjadi panutan generasi muda, karena generasi muda yang berteman pasti sering ada objek hujatan dan seterusnya. Hadirnya Prabowo dengan tetap tenang,
terhadap hujatan. Ini kan mencirikan bangsa kita kembali ke adab kita yang asli. Adab budaya timur ini kan dibawa oleh Prabowo. Bukan berarti orang Orde Baru bangkit, jangan salah. Kita ini melihat adab negara ini, adab ketimuran kita harus selalu dibangkitkan untuk menciptakan kebesaran keluhuran jiwa kita. Karena negara ini bisa maju kalau kita memiliki kebesaran keluhuran jiwa. Tadi apa? Masih target 60%. Ya target ideal ya, target ideal 60%. Meskipun kita tahu konstelasi sekarang, ya memang kemarin Jokowi itu menang 93% di Bali ya, 97 maaf, gede sekali. Tapi ini kan kita melihat fenomena perubahan yang terjadi di Bali, makanya tadi survei-survei dalam kelompok-kelompok tertentu ini mengindikasikan bahwa di Bali akan terjadi transformasi pemilih, terutama dari pemilih muda yang dulu tidak aktif atau tidak antusias terhadap pemilu, gara-gara masuk Prabowo Gibran, generasi muda menjadi antusias untuk datang ke TPS. Yang kedua, terjadi pergeseran warna. Keyakinan kami terjadi pergeseran warna di Bali. Tidak lagi kembali Bali ini dilabur dengan warna cool, warna tertentu, gitu ya. Inilah saatnya masyarakat untuk bisa terbuka melihat perbedaan warna itu harus